Halo para penonton, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam baik-baik saja. Kali ini kita akan mengulas alur cerita dari sebuah film yang berjudul World War Z yang diproduksi tahun 2013, yang diadaptasi dari sebuah novel karya Max Brooks dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 2006 silam. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja dalam alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, kita putar intronya dulu. Film dibuka dengan menampilkan berbagai macam media yang memberitakan kondisi bumi pada saat ini, di mana pada saat ini banyak makhluk hidup yang terinfeksi oleh virus mematikan yang tidak diketahui berasal dari mana. Di sebuah rumah terdapat sebuah keluarga bahagia yang sedang sarapan. Di sini ada ayah mereka yang bernama Gary, ibunya yang bernama Karen, dan kedua putri mereka yaitu Connie dan Rachel. Pada suatu hari, mereka sedang menuju suatu tempat dengan mengendarai sebuah mobil. Terlihat pada hari itu, jalanan kota sangat macet. Mobil mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu, tiba-tiba, kaca spion mobil mereka tersenggol oleh seorang polisi yang melintas tempat itu. Karena hal itu, Gary pun keluar dari mobilnya untuk meminta pertanggungjawaban polisi itu. Dan kemudian, tiba-tiba ada sebuah ledakan jauh di depan mobil mereka. Dari arah depan mereka, tiba-tiba banyak orang yang berlarian di jalan itu. Mereka mencoba keluar dari keramaian itu. Lalu saat di jalan ditabrak oleh sebuah ambulans. Dan sangat beruntung, karena keadaan Gary dan keluarganya di sini baik-baik saja. Di sini terlihat orang-orang yang berlari dalam kerusuhan itu semakin banyak. Dan ternyata mereka semua sedang berlari menjauhi gerombolan zombie yang mengejar mereka. Seketika kota itu pun berubah menjadi kacau. Lalu Gary meminta mereka untuk menaiki sebuah mobil van yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Ketika menjalankan mobil itu, mereka diserang oleh seorang zombie. Dan beruntung, istri si Gary berhasil menendang zombie itu keluar dari mobil mereka. Singkat cerita, dalam waktu sekejap pun kota itu berubah menjadi lautan zombie. Setelah itu akhirnya Gary dan keluarganya pun berhasil keluar dari kekacauan itu. Di perjalanan, Gary mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Terry. Di sini, Terry ternyata berniat untuk menolong mereka dengan cara mengirimkan sebuah helikopter ke tempat mereka. Terry mengatakan bahwa ia membutuhkan Gary. Di sini masih belum jelas siapa sebenarnya identitas dari Gary. Tetapi melihat dari cara berbicaranya, Gary ini sepertinya orang yang cukup penting. Setelah mengambil beberapa makanan untuk persediaan mereka, Gary menelpon Terry untuk menjemput mereka di atas atap sebuah apartemen yang berada di depan mereka. Lalu Terry pun mengatakan akan menjemput mereka besok pagi. Kemudian mereka menuju ke apartemen itu. Di perjalanan, mereka menghadapi beberapa zombie yang menghalangi jalan mereka. Kemudian mereka pun berhasil masuk ke dalam apartemen. Di dalam apartemen, ternyata banyak orang yang terinfeksi oleh virus zombie itu. Setelah mengalahkan beberapa zombie yang ada di situ, Gary dan keluarganya pun berhasil mengamankan diri di sebuah ruangan bersamaan dengan sebuah keluarga yang masih selamat dari kejadian itu. Di sini, keluarga Gary dibantu dan diberi makan oleh keluarga yang berada di dalam ruangan itu. Keesokan paginya, Gary mengajak keluarga itu untuk pergi bersamanya. Dikarenakan Gary tahu mereka tidak akan aman jika terus berada di situ. Tetapi mereka tetap memilih untuk tetap bertahan di tempat itu. Setelah melakukan beberapa persiapan, Gary beserta anak istrinya pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tentu saja perjalanan mereka tidak berjalan semudah itu. Di sini mereka dihalangi oleh beberapa zombie. Gary pun bisa mengatasi zombie-zombie yang menyerang mereka. Tapi di sini Gary terdesak oleh salah satu zombie yang menyerangnya. Dan beruntung, Gary dibantu oleh Tommy, yaitu seorang anak yang berasal dari keluarga yang menolong mereka sebelumnya.
Dan sepertinya ayah dan ibu Tommy sudah mati akibat serangan zombie. Singkat cerita, mereka pun berhasil pergi dari sana menaiki helikopter. Setelah itu, mereka pun sampai di sebuah kapal komando milik PBB. Di sini mereka diberikan sebuah tempat tinggal. Gary dan keluarganya pun aman di sini. Setelah itu, Gary pun diperkenalkan dengan Kapten Amerika oleh Thierry, sahabatnya itu. Dan di sini diketahui bahwa pekerjaan Gary sebelumnya adalah sebagai penyelidik di PBB. Gary diminta oleh sang kapten untuk menemani seorang dokter pergi ke Camp Humphreys di Korea Selatan, yaitu sebuah tempat di mana kata zombie pertama kali disebutkan, untuk menemukan sumber virus ini agar mereka bisa membuat vaksinnya. Gary menolak permintaan dari kapten itu dikarenakan tidak bisa meninggalkan keluarganya. Tetapi sang kapten mengancam akan mengusir keluarganya dari kapal itu jika Gary tak menuruti permintaan sang kapten. Lalu dengan berat hati pun Gary menerima pekerjaan itu. Setelah berpamitan dengan anak dan istrinya, Gary pun berangkat menuju Korea Selatan. Malam harinya, mereka pun sampai di Camp Humphreys, Korea Selatan. Saat baru mendarat, mereka pun langsung diserang oleh segerombolan zombie. Lalu karena panik, sang dokter, yaitu seorang dokter yang dikawal oleh Gary, meninggal karena terpeleset saat hendak kabur. Di sini Gary diberitahu oleh sang komandan bahwa zombie itu tertarik dengan suara yang berisik. Lalu dia menanyakan kepada komandan perihal memo kata zombie itu. Kemudian sang komandan menunjukkan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh mayat zombie yang sudah hangus terbakar, berharap Gary menemukan petunjuk dari tempat itu. Di sini, Gary bertemu dengan seorang tahanan yaitu mantan agen CIA yang berkhianat dikarenakan menjual senjata secara ilegal ke Korea Utara. Sang tahanan memberitahukan kepada Gary bahwa negara Israel sudah terlebih dahulu membuat sebuah pelindung untuk melindungi negaranya dari penyebaran virus zombie ini. Ini berarti ada kemungkinan bahwa orang-orang Israel lah yang kemungkinan pertama kali mengetahui virus ini, serta kemungkinan Gary dan timnya bisa menemukan sebuah petunjuk di sana. Lalu sang pengkhianat meminta Gary untuk menemui seseorang yang bernama Jargon di Yerusalem. Dan singkat cerita, Gary dan timnya pun pergi ke Yerusalem, Israel. Setelah sampai di Israel, ia menemui orang yang diminta oleh sang pengkhianat sebelumnya, yaitu Jargon. Kemudian, Gary pun bertanya kepadanya bagaimana ia bisa lebih dahulu mengetahui tentang virus zombie jauh sebelum negara-negara lain mengetahuinya. Lalu, Jargon pun menjawab bahwa ia mengetahui hal itu dari seorang jenderal dari negara India yang pada saat itu sedang melawan mayat berjalan, dengan kata lain adalah zombie. Setelah itu, Jargon menunjukkan kepada Gary dinding Yerusalem yang menjadi pertahanan dari negara mereka agar zombie tidak bisa menerobos masuk. Di luar dinding, kita diperlihatkan bahwa ada ribuan zombie yang terdapat di sana. Berbanding terbalik dengan keadaan di luar dinding, keadaan di dalam dinding justru terlihat baik-baik saja. Di sini mereka berdansa, beribadah, bernyanyi, dan berbagai aktivitas lainnya. Tetapi sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena di sini orang-orang Israel tidak mengetahui bahwa suara yang berisik bisa menarik perhatian dari para zombie. Dikarenakan orang-orang di sana bernyanyi terlalu keras, zombie-zombie itu pun bisa berkumpul dan berhasil memanjat tembok tinggi yang memisahkan para zombie dengan umat manusia yang masih selamat. Dan ternyata para zombie ini pun berhasil memasuki kota Yerusalem yang selama ini terkenal aman dari infeksi virus. Lalu para zombie ini pun mulai menyerang orang-orang yang ada di situ. Dan kemudian Jargon meminta anak buahnya untuk mengantar Gary keluar dari tempat itu. Singkat cerita, mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan para zombie yang hendak menggigit mereka.
Di sini, Gary melihat sesuatu yang sangat aneh, di mana ia melihat seorang anak yang tidak digigit oleh kerumunan para zombie. Lalu, salah satu tangan dari anak buah Jargon tergigit oleh zombie. Tidak berpikir lama, Gary pun langsung memotong tangan wanita itu dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran virusnya. Gary mulai menghitung, yang mana di sini jika ada seseorang yang tergigit oleh zombie, maka ia memerlukan waktu 12 detik sebelum berubah menjadi zombie juga. Setelah itu, mereka pun pergi ke bandara untuk menaiki sebuah pesawat yang ada di sana. Mereka pun berhasil menaiki sebuah pesawat itu. Dari atas pesawat, Gary melihat kota Yerusalem yang seketika itu sudah berubah menjadi lautan zombie. Di dalam pesawat, Gary berkenalan dengan tentara wanita itu yang bernama Segen. Ia pun memberikan pertolongan pertama atas luka akibat tangannya yang dipotong oleh Gary demi menghentikan penyebaran virus zombie itu. Setelah itu, mulailah Gary mengingat beberapa hal dan langsung menelpon istrinya untuk meminta menghubungkan dirinya dengan Terry. Sesudah menghubungi Terry, pesawat mereka diarahkan ke Cardiff Walls agar bisa mengunjungi sebuah fasilitas riset WHO untuk membantu dalam penelitian vaksinnya. Dalam pesawat, ada seekor anjing yang terus menggonggong ke arah pintu penumpang. Dan ternyata di kabin kedua yang entah bagaimana caranya terdapat zombie di sana. Setelah Gary mendekat untuk melihat apa yang terjadi, ternyata di sini orang-orang sudah terinfeksi oleh virus zombie itu. Gary dan beberapa penumpang pun berinisiatif untuk meletakkan beberapa koper di pintu penghubung antara kabin mereka dengan kabin yang sudah berisi zombie. Tetapi celakanya, karena salah satu penumpang tidak sengaja menjatuhkan koper itu. Hal itu membuat zombie menyadari keberadaan mereka. Yang kemudian para zombie ini pun langsung menyerang mereka semua. Dan pesawat itu pun seketika berubah menjadi kacau. Gary pun melawan zombie yang menyerang mereka. Karena tidak punya pilihan pun, Gary mengambilkan granat di saku tentara itu dan meledakkan pesawat tersebut. Alhasil, semua zombie pun terlempar keluar lewat lubang yang dihasilkan oleh ledakan granat itu. Karena beberapa bagian pesawat mengalami kerusakan, sang pilot dengan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Dalam kejadian jatuhnya pesawat, Gary tertusuk oleh serpihan pesawat tersebut dan menembus bagian perutnya. Kemudian, dengan dibantu oleh Segen, mereka pun berjalan secara perlahan-lahan ke fasilitas riset milik WHO. Tapi sayangnya, saat sudah di depan pintu masuk, Gary malah terjatuh dan pingsan. Di lain tempat, tepatnya di kapal komando, sang kapten diberitahu oleh anak buahnya bahwa mereka sudah kehilangan kontak dengan Gary, yang berarti Gary dinyatakan meninggal oleh mereka dan telah gagal menyelesaikan misinya. Dikarenakan gagal, keluarga Gary yang sudah berada di kapal itu dengan terpaksa harus diusir dari kapal dan dipindahkan ke zona aman Freeport, yaitu Nova Scotia. Tempat pun kembali berpindah. Di sini, akhirnya Gary tersadar, tetapi di sini Gary tersadar dalam posisi terikat. Lalu meminta salah satu dokter tersebut untuk menelpon nomor yang berada di ponselnya untuk mengetahui identitas Gary. Telepon itu diangkat oleh Terry dan memberitahu identitasnya. Singkat cerita, Gary memberitahukan tujuannya datang ke fasilitas riset WHO tersebut dikarenakan ia membutuhkan patogen untuk membuat manusia menjadi sakit. Patogen sendiri merupakan semacam mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit pada inangnya. Karena ia pernah menyaksikan ada orang yang tidak diserang dan justru dilewat begitu saja oleh para zombie. Menurut Gary, zombie tidak menyerang orang itu dikarenakan para zombie itu tahu kalau orang itu sedang sakit. Teori Gary ini pun diperkuat dengan pernyataan seorang dokter di situ. Pemangsa yang lapar akan menghindari tubuh yang berpenyakit. Lalu, dokter tersebut pun memberitahu bahwa semua yang dibutuhkan oleh Gary tersedia di tempat mereka.
Masalahnya adalah tempat penyimpanan patogen mereka berada di gedung B, yang mana di gedung B terdapat 80 orang yang terinfeksi oleh virus zombie itu. Setelah itu, Gary, Sagan, dan salah satu dokter di situ pun mengambil resiko untuk mendatangi gedung B melawan zombie-zombie itu dan mengambil persediaan patogen yang berada di sana. Mereka pun mulai berjalan memasuki gedung B. Tempat itu tampak begitu sunyi. Dengan perlahan mereka pun masuk lebih jauh ke dalam tempat itu. Sampai suatu ketika, dokter tersebut secara tak sengaja menyenggol pintu yang suaranya menyebabkan zombie di sana bereaksi dan membuat para zombie mulai terbangun. Hal ini diperparah saat Sagan mulai menembaki mereka dengan pistol yang mana suara tembakannya menyebabkan zombie mengejar mereka. Lalu Gary memisahkan diri dari mereka berdua dan memancing perhatian zombie ke arah dirinya. Gary pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan zombie yang berada di sana. Singkat cerita, akhirnya ia berhasil mengalahkan salah satu zombie yang mengejarnya. Di sisi lain, Sagan pun juga terlibat aksi kejar-kejaran dengan para zombie itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Kini tersisa Gary seorang diri. Di sini, Gary pun akhirnya menemukan ruangan penyimpanan patogen itu. Dan dia pun berhasil mengambilkan beberapa patogen-patogen tersebut. Saat hendak keluar, tiba-tiba ada satu zombie yang berada di depan pintu ruangan itu. Karena tidak ada pilihan lain untuk keluar dari situ, ia pun memutuskan untuk menyuntikkan patogen tersebut ke tubuhnya sendiri. Dan dia menunggu obatnya bereaksi. Merasa waktunya sudah cukup, Gary pun memberanikan diri untuk membuka pintu dan keluar ke arah zombie itu berada. Dengan mudah, Gary dapat melewati zombie tersebut. Kemudian secara sengaja, Gary membuat keributan untuk memancing zombie-zombie itu menjauh dari jalan menuju gedung utama. Lalu dengan santainya, Gary berhasil melewati serbuan zombie-zombie itu dengan mudah. Gary pun akhirnya pergi ke zona aman, Tripod, Nova Scotia. Di sana, ia sudah ditunggu oleh istrinya dan kedua putrinya, serta juga Tommy. Dan film pun tamat. Dari seluruh alur ceritanya, film ini sangat menarik, berbeda dengan film zombie lainnya. Pantas saja sih, karena biaya pembuatan film ini sangatlah mahal. Dan pantas saja juga mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. Film ini disajikan dengan sangat matang, di mana pemeran utamanya Brad Pitt. Walaupun dalam film ini, perannya yang pertama dalam peran film zombie, namun aktingnya patut diacungi jempol. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir video ini. Terima kasih. Kalau ada kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar.